Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Apalagi di keadaan seperti ini ya, lagi musim corona kayak gini. Eh, aku berharap kalian baik-baik aja ya, jangan sampai sakit-sakit kayak aku. Bersama aku di sini Fitri Anissa di channel YouTube-nya Pemuda Sarjana. Aku pengen cerita-cerita aja nih eh yang lagi aku rasain sekarang. Dan aku bakal nemenin kalian untuk beberapa menit ke depan. Didengerin ya. Kita punya isi kepala masing-masing yang berbeda satu sama lain. Kita gak bisa nyamain persepsi kita ke orang lain. Gitupun orang lain ke kita. Ya nggak? Dengan bangganya, aku membuat podcast ini dan bisa bawain topik ini ke kalian. Untuk kali ini, kita ngebahas tentang, ya dulu ya, kita ngebahas tentang cinta-cintaan dulu ya. Kita ngebahas tentang diri kita sendiri. Ngerasa nggak sih, akhir-akhir ini jadi sering overthinking, mikirin orang lain, mikirin apakah teman-teman kita, sahabat kita, pacar kita, ataupun bahkan keluarga kita. Apakah mereka bahagia ada di dekat kita? Apakah keberadaan kita bisa membuat impact yang baik di kehidupan mereka? Asli, sumpah, aku mikirin itu terus beberapa hari ini. Aku sempat pengen resign dari semua sosial media karena ngerasa nge-out dari semua itu udah ada di luar kapasitas aku. Malam itu, entah nggak tau lah kan, aku langsung drop. Abis itu, aku rencananya mau tidur cepat gitu kan, tanpa mikirin tugas yang lagi numpuk-numpuknya. Singkat cerita, aku nggak bisa tidur. Aku malah scroll TikTok, ngeliat yang konten yang sedih-sedih kayak gitu, ya kan? Dan akhirnya aku nangis. Ya, aku nangis lagi. Aku kembali di fase ini. Aku gak mau waktu sedih-sedihnya aku malah buat aku jadi negatif thinking untuk sedih-sedihan sama teman-teman aku, sama orang-orang di sekeliling aku, bahkan ke pacar aku gak mau. Tapi dengan podcast ini, aku harap adalah setidaknya yang bisa jadi self-help buat kalian yang lagi nonton ini. Mungkin waktu kalian lagi kenapa-kenapa dan gak tahu harus kemana, podcast ini bisa sedikit membantu buat kalian. Ternyata kalau misalnya kalian lagi di kamar sendirian gitu kan, terus kalian pengen nangis gitu, itu tuh rasanya kayak lega kali kan, karena gak ada yang ganggu nih kan, kita bisa nangis, kita bisa bebas gitu kan, mau nangis atau mau ngapa-ngapain gitu kan. Beda cerita kalau misalnya di kamar kita itu ada satu orang aja, itu pun kalau mau nangis susah kali, kayak harus ditahan-tahan gitu. Dan gak ada orang yang 100% berhasil berdamai dengan dirinya sendiri. Karena sejatinya berdamai dengan diri sendiri itu adalah sesuatu yang selalu berjalan seiring dengan waktu. Terkadang kita ngerasa, iya, aku cinta dan aku nyaman dengan diri aku sendiri dan dengan hidup aku yang sekarang. Tapi mungkin besok atau lusa kita kembali jatuh dan terpuruk, seakan berkata, aku benci dengan hidup. Kenapa sih aku selalu terjatuh, bahkan terjebak di fase yang sama? Bahkan mungkin kita pernah berkata, aku benci dengan diri aku sendiri. Hebat ya, kehidupan itu sama seperti novel. Alurnya seperti apa, endingnya seperti apa, sedih atau senang. Tapi
Satu hal yang harus kalian tahu, sayangilah diri kalian sendiri, karena seringnya kita jadi lebih tahu gimana caranya buat nolongin orang lain. Kayak ketika orang punya masalah, kita cepat kali tuh ngasih solusinya. Nggak apa-apa, itu baik. Tapi gimana kalau misalnya waktu kita lagi jatuh, kita nggak tahu harus apa, nggak tahu harus jalan kemana. Kayak orang lain nggak bahagia, seakan itu beban buat kita, kesalahan kita, tanggung jawab kita. Padahal nggak gitu. Mustahil buat semua orang bahagia. Dan pikiran kayak gitu seakan buat kita larut dalam kesedihan. Sadar nggak sih, selama ini kita udah berusaha keras untuk buat mereka ketawa. Tapi diri kita sendiri malah jauh dari kata bahagia. Seringnya tuh kayak gini, beban orang lain jadi beban kita juga. Dan itu semua yang bikin kita jadi nggak bahagia. Tolong menolong itu boleh kok. Tapi mungkin satu hal yang kamu lupa, bahwa tolong menolong itu juga harus dilandasi dengan ketulusan. Yang berarti itu semua kamu lakukan tanpa ada paksaan sedikit pun. Ya kan? Belajarlah untuk bilang enggak kalau kamu emang nggak mau. Kalau kamu emang nggak bisa, kayak maaf ya aku capek kali hari ini, maaf ya aku masih banyak tugas yang harus aku selesaikan, yang harus aku kerjain, maaf aku lagi nggak ada uang jadi aku nggak bisa ikut jalan-jalan dengan kau, maaf kali ini aku lagi pengen sendiri. Apapun itu bilang aja, karena beban kalian itu ada di kendalinya itu di diri kalian sendiri. Kalau ibaratkan mobil remote, kalian yang megang remote kontrolnya, bukan mereka. Izinin diri itu untuk istirahat. Aku pernah bilang ke teman aku, kalau misalnya kamu capek dalam hal apapun, kalau misalnya kamu capek ngerjain tugas kamu, rehat dulu aja. Kalau terlalu keras sama diri sendiri tuh juga nggak baik. Ingat, mereka selalu bisa cari orang baru, tapi kamu sendiri cuma satu. Kamu itu bukan barang bekas yang bisa direfresh jadi barang baru. Kalau menangis, ya udah, nangis sekeras dan sederas apapun yang kamu mau. Kalau lagi senang, gak usah nahan diri buat hemat. Kasih self reward buat diri sendiri, karena uang bisa dicari lagi. Semakin dewasa, sama-sama kita ngerti bahwa batas antara bahagia dan sedih seakan gak ada bedanya. Tapi, aku mau ingetin nih buat kalian, kalau kalian tipikal orang yang ya udah, yang penting orang lain dulu yang bahagia, aku ntaran aja. Ya udah deh, aku ngalah aja. Ngalah juga baik kok. Woi, nggak gitu cara mainnya. Kita nggak bisa kan ngasih ilmu ke orang lain kalau kita nggak tahu ilmunya itu apa. Nah, sama dengan ini. Gimana kalau kamu mau usahain buat mereka bahagia, buat mereka ketawa, kalau kamu sedih, dan kalau kamu masih terus-terusan jadi pemberat di punggung kalian sendiri. Ingat, kalian itu sama kayak mereka. Kalian juga berhak kok buat bahagia. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di podcast kali ini. Aku harap buat kalian semua yang mungkin nonton ini dan langsung sadar, aku pengen tahu satu hal, bahwa kalian itu berharga banget. Hidup kalian, perjalanan kalian selama ini, jatuh bangun kalian selama ini. Jadi kalau misalnya kalian gak bisa apa-apa atau gak berguna, kalian itu salah besar. Buktinya sampai sekarang kalian masih bertahan kan? Kalian bisa survive buat ngadepin semuanya. Mungkin berat, tapi Tuhan kan gak bakalan ngasih cobaan
nggak bakal bisa kasih hal-hal yang berat kalau kita nggak bakal bisa jalaninnya. Jadi semangat. Mungkin itu aja untuk podcast aku kali ini. Semoga kalian selalu sehat, selalu jaga diri baik-baik, dan kita sama-sama berdoa semoga wabah virus corona ini segera berakhir dan kita bisa senang-senang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.